Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kembali hadir menyampaikan sebuah kabar penting yang sejak pagi menjadi perbincangan hangat di kalangan para pensiunan di seluruh Indonesia. Layaknya laporan resmi dari Pusat Informasi Nasional, berita ini kami bacakan dengan tenang, runtut, dan penuh empati, terutama bagi Bapak dan Ibu para purna bakti yang membutuhkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Insya Allah, seluruh informasi akan kami sampaikan dengan apa adanya, lengkap dan tanpa membingungkan. Sejak beberapa hari terakhir, banyak pensiunan saling bertanya-tanya mengenai rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025. Grup WhatsApp para purna bakti tampak lebih aktif daripada biasanya. Ada yang mengirim tautan berita, ada yang saling meneruskan pesan berantai, sebagian bahkan menanyakan langsung pada bank setempat. Situasi seperti ini mudah dipahami karena para pensiunan telah menunggu kepastian cukup lama. Mereka yang dulu bertugas sebagai guru, perwira TNI, anggota Polri, tenaga kesehatan, pegawai administrasi, dan pekerja-pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun, kini ingin mengetahui kejelasan hak mereka. Dan Alhamdulillah, hari ini Taspen memberikan pernyataan resmi yang menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Taspen dalam pengumuman resminya menyampaikan bahwa pencairan rapel tahun 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Ini berarti pencairan tidak berlangsung serentak di semua daerah, melainkan mengikuti urutan tertentu yang telah disusun untuk menjaga ketelitian data dan kelancaran sistem. Tahap pertama dijadwalkan dimulai menjelang 15 Desember, kemudian berlanjut hingga seluruh penerima memperoleh haknya. Dengan demikian, para pensiunan hanya perlu menunggu beberapa waktu lagi sebelum saldo tambahan mulai masuk ke rekening masing-masing. Taspen menekankan bahwa pembagian tahap ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana. Justru, pemerintah sudah menyiapkan seluruh anggaran rapel dan kenaikan pensiun secara penuh. Sistem bertahap diterapkan karena proses pembayaran dalam jumlah besar memerlukan ketelitian ekstra. Data pensiunan yang mencakup golongan, masa kerja, wilayah tempat tinggal, status pensiun, serta beragam faktor lainnya harus dipastikan benar agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan keterlambatan. Dengan mekanisme seperti ini, insya Allah pencairan berjalan lebih aman dan tepat sasaran. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan mengenai kebijakan kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa kenaikan ini diberikan untuk membantu para pensiunan menghadapi meningkatnya biaya hidup. Harga bahan pokok naik, biaya rumah tangga bertambah, layanan kesehatan semakin mahal, dan kebutuhan sehari-hari tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial, pemerintah menyesuaikan gaji pensiun agar para purna bakti tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih tenang. Dengan izin Allah, kenaikan ini diharapkan membawa keringanan yang nyata. Kenaikan yang diberikan mengikuti kenaikan gaji ASN aktif, yaitu sekitar 8%, namun persentasenya dapat bervariasi antar golongan. Penerima pensiun dari golongan rendah umumnya mendapatkan kenaikan yang lebih besar secara persentase agar manfaatnya lebih terasa. Sementara golongan tinggi menerima kenaikan proporsional. Jika kenaikan ini digabungkan dengan rapel beberapa bulan sebelumnya, jumlah tambahan yang diterima akan cukup signifikan dan membantu para pensiunan menutup kebutuhan akhir tahun. Tahap berikutnya adalah penjelasan mengenai perhitungan rapel. Besaran rapel yang diterima oleh setiap pensiunan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti golongan terakhir, durasi masa kerja, status pensiun, serta jumlah bulan kenaikan yang tertunda. Oleh karena itu, ada yang menerima rapel ratusan ribu rupiah dan ada pula yang menerima jutaan rupiah. Bagi pensiunan golongan 4 atau yang memiliki gaji pokok lebih tinggi, rapel yang diterima cenderung lebih besar. Taspen memastikan bahwa semua pembayaran rapel akan dikirim langsung melalui transfer bank tanpa perlu antre. Dalam pengumuman ini, Taspen juga menjelaskan proses sinkronisasi data yang dilakukan bersama BKN, TNI, Polri, dan Sistem Kependudukan Nasional. Ketika data seorang pensiunan belum sesuai atau perlu diperbarui, pencairan dapat sedikit tertunda. Namun keterlambatan ini tidak memengaruhi jumlah yang diterima. Hak pensiunan tetap dibayarkan secara penuh tanpa potongan. Taspen memperingatkan bahwa mereka tidak pernah meminta kode OTP, biaya admin, atau data pribadi sensitif.
Jika ada pihak yang meminta hal-hal tersebut, dapat dipastikan itu penipuan. Saluran resmi Taspen hanyalah website resmi, aplikasi Taspen Mobile, dan pemberitahuan bank. Taspen kemudian memperkenalkan sistem Smart Distribution, sebuah sistem baru yang dibuat untuk mempermudah proses distribusi dana dalam jumlah besar tanpa mengganggu stabilitas perbankan. Dalam sistem ini, pencairan dilakukan 2 kali. Bagian pertama dicairkan lebih dulu, sehingga pensiunan bisa merasakan manfaatnya segera, kemudian sisanya menyusul setelah verifikasi akhir selesai. Jadi, apabila dana yang masuk belum sepenuhnya sesuai perkiraan, hal tersebut adalah bagian dari mekanisme resmi dan bukan potongan dana. Untuk meningkatkan transparansi, Taspen juga memperbarui fitur pelacakan pada aplikasi Taspen Mobile. Melalui aplikasi ini, para pensiunan dapat memantau status pencairan secara langsung tanpa perlu menghubungi kantor cabang. Tahun ini, Taspen melakukan pembaruan data besar-besaran, sehingga beberapa pensiunan mungkin diminta memperbarui nomor rekening, data identitas, atau data ahli waris. Semuanya dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dipungut biaya apapun. Dalam konferensi pers, Taspen turut menghadirkan para perwakilan pensiunan dari berbagai bidang sebagai simbol penghargaan kepada mereka yang telah mengabdikan tenaga dan waktu demi negara. Mereka menyampaikan rasa syukur dan harapan agar tahun 2025 membawa kesejahteraan baru untuk para purna bakti. Taspen pun menegaskan kembali target mereka untuk merealisasikan layanan pensiun yang sepenuhnya digital pada akhir tahun. Taspen juga menjelaskan bahwa setiap kali rapel dicairkan, dampaknya terasa langsung dalam perekonomian daerah. Toko sembako menjadi ramai, pasar hidup kembali, apotek menerima lebih banyak pembeli, dan UMKM menikmati peningkatan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan pencairan rapel bukan hanya membantu para pensiunan secara individu, tetapi juga memberikan stimulus pada ekonomi masyarakat sekitar. Beberapa panduan penting disampaikan untuk memastikan kelancaran proses. Pertama, Bapak dan Ibu sebaiknya memeriksa rekening secara berkala untuk memastikan tidak ada kendala. Kedua, pastikan data yang tercatat di Taspen sudah sesuai. Ketiga, jika ada permintaan pembaruan data resmi, segera ikuti instruksi dari aplikasi atau kantor layanan resmi. Taspen menyampaikan bahwa wilayah Jawa biasanya menerima pencairan lebih awal, sedangkan wilayah luar Jawa menyusul berdasarkan jadwal batch yang sudah disusun. Dalam sesi tanya-jawab, Taspen juga memaparkan rencana jangka panjang terkait pemberian bonus tahunan pensiunan. Kebijakan ini direncanakan mulai berjalan tahun depan jika kondisi anggaran memungkinkan. Bonus tersebut akan diberikan menjelang Lebaran atau akhir tahun sebagai bentuk penghargaan tambahan. Selain itu, Taspen membentuk tim pendamping digital untuk membantu para pensiunan yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi. Tim ini bertugas memberikan bimbingan mulai dari cara membuka aplikasi, memperbarui data, hingga memantau pembayaran. Setelah melihat keseluruhan penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Taspen sedang menjalankan transformasi besar demi memberikan pelayanan terbaik bagi para pensiunan. Jadwal pencairan yang akan dimulai menjelang 15 Desember, sistem distribusi baru, pembaruan data digital, serta rencana manfaat tambahan semuanya menunjukkan keseriusan Taspen dalam meningkatkan kesejahteraan para purna bakti. Dengan izin Allah, kabar ini diharapkan membawa ketenangan dan kelegaan bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Kini, tugas Bapak dan Ibu adalah memastikan rekening aktif, mengecek Taspen Mobile secara berkala, dan menyebarkan informasi resmi ini kepada teman-teman purna bakti lainnya agar semua mendapatkan informasi yang benar. Semoga Allah memudahkan setiap langkah dan memberikan keberkahan atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa, khususnya para orang tua dan sesepuh bangsa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan perlindungan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal kabar resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan update terpercaya dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.